Syekh rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Masih pembahasan tentang seorang Bani Israel yang mengumpulkan dia banyak daripada ilmu, tapi dia masih menjadi seseorang yang gagal memanfaatkan ilmunya. Maka Allah utus seorang nabi untuk menyampaikan pesan kepada dia bahwa sebanyak apapun ilmu yang kamu kumpulkan, kamu tidak akan pernah berhasil mendapatkan manfaatnya kecuali yang pertama, kamu menjauhi dunia. Dunia tidak perlu kamu cintai, karena sesungguhnya cinta dunia itu bukan sifatnya orang mukmin, dan memang dunia bukan tempat tinggalnya orang yang beriman. Ingin ilmu manfaat, maka jangan pernah sedikit pun kita menoleh kepada dunia. Toh kalaupun kita nggak noleh kepada dunia, dunia sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, la tusahibi syaitan. Jangan kamu akrab dengan syaitan. Falaisa birafiqil mu'minin, karena memang syaitan itu musuh bagi orang yang beriman. Bukan sesuatu yang pantas untuk kita akrabi. Bukan makhluk yang pantas untuk kita dengar nasihatnya. Bukan nasihat, malah yang ada bisikan, bujukan, rayuan, jebakan. Wa in huma mahadaka nusha fattahimi, walaupun nafsu, walaupun syaitan itu sekilas seolah-olah memberikan kepada kita nasihat, ittahim, curigai. Kalau ada musuh ngasih nasihat kepada kita, masa kita nggak curiga? Indonesia lawan Belanda misalnya, perang, Belanda ngasih nasihat kepada kita, ya tentu kita curiga. Jebakan ini sama. Kita punya nafsu adalah musuh, kita punya syaitan itu juga musuh. Kalau sekilas memberikan nasihat kepada kita, maka perlu kita waspadai, perlu kita curigai, jangan-jangan adalah jebakan saja. Nah, disinilah perlunya ilmu untuk mengetahui yang mana itu bisikan, yang mana itu sebetulnya ajakan malaikat beneran. Yang kedua, disinilah juga butuh kepada bimbingan seorang guru. Walaupun dia alim, walaupun dia alim, tetap dia butuh kepada bimbingan seorang guru. Ketika seseorang itu mempelajari ilmu agama tanpa guru, fasyaikhuhu syaitan, maka gurunya adalah syaitan. Kalau ada orang mempelajari ilmu agama secara otodidak tanpa guru, yang rugi dia dan keluarganya. Tapi ketika seorang ustadz, seorang alim, ketika sudah menjadi orang yang terpandang, banyak pengikutnya, banyak masanya, banyak santrinya, dia stop dari berguru, berhenti dari berguru. Hati-hati, bukan hanya dia dan keluarganya, tapi banyak orang yang cinta sama dia, yang memandang ucapan dia, yang menganggap benar tindakan dia, akan tersesat juga nanti akhirnya. Jadi nggak ada istilah kita ini berhenti untuk menuntut ilmu agama. Berarti kalau nggak ada istilah kita berhenti menuntut ilmu agama, nggak ada istilah kita ini berhenti untuk berguru. Nabi Musa aja, Nabi Musa tuh nggak ada khilaf, sepakat ulama bahwa beliau adalah nabi, jelas. Bahkan bukan sembarang nabi, ulul azmi. Bahkan nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap berguru kepada Khidir. Khidir khilaf di antara ulama, nabi atau bukan. Bahkan pendapat yang gawi, pendapat yang kuat mengatakan beliau bukan nabi, walaupun ada pendapat sebagian ulama mengatakan Khidir itu adalah nabi. Nabi Musa aja diperintah untuk belajar, berguru masih kepada Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Khidir naik di atas perahu, tiba-tiba hinggap seekor burung. Seekor burung hinggap di tepi daripada perahu tadi. Untuk apa? Untuk minum. Untuk minum dari air laut tadi. Maka Nabi Khidir alaihissalam mengatakan kepada Musa, wahai Musa, ketahuilah, ilmu yang kamu punya dan ilmu yang aku punya dibandingkan dengan lautan ilmunya Allah sama seperti apa yang dikecup oleh paruhnya burung ini daripada lautan samudera ini. Nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Pernah juga Ibnul Arabi naik perahu, naik kapal,
terombang-ambing ombak besar. Akhirnya Ibnu Arabi mengatakan, wahai lautan yang tenang, karena di atasmu ada lautan ilmu. Wahai lautan, tenanglah kamu, karena kamu sekarang di atasnya adalah lautan ilmu. Maka muncul seekor makhluk begitu, anggap ikan misalnya, keluar, kemudian ngomong sama Ibnu Arabi, kamu mengatakan bahwa kamu lautan ilmu, seolah-olah kamu menandakan bahwa kamu tahu segalanya. Aku mau tanya, silahkan, mau tanya apa? Memang Ibnu Arabi ulama besar, minas sholihin, aulia, luar biasa sebetulnya. Aku mau tanya. Apa? Mau tanya apa? Aku mau tanya, kalau ada seorang istri punya suaminya dirubah bentuknya dari manusia menjadi selain manusia, misal menjadi binatang atau menjadi benda mati. Saya mau tanya, istrinya hukumnya gimana? Kalau cerai apa nih? Kalau cerai wafat 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup, iya berarti 3 kali suci. Atau dia tetap menjadi istrinya, walaupun suaminya sudah menjadi binatang, mungkin sudah menjadi benda mati, mungkin jadi batu. Bingung Ibnu Arabi. Wah, iya, enggak. Saya bukan lautan ilmu. Saya nggak tahu tuh jawabannya itu. Jangankan jawabannya, pertanyaannya aja baru dengar saya. Saya kasih tahu jawabannya ya, kata makhluk ini. Tapi ingat ya, aku ikan, kamu manusia, aku gurunya kamu. Jadi kamu Ibnu Arabi yang ma'ruf, yang masyhur akan keulamaannya, keilmuannya, punya guru seekor ikan. Iya, nggak apa-apa. Nggak boleh orang tuh menuntut ilmu karena malu. Iya. Orang kalau menuntut ilmu karena kesombongan misalnya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang kalau menuntut ilmu karena malu, artinya nggak totalitas, maka dia akan mendapatkan sedikit. Maka taruh hati kita, telinga dan mata kita kepada orang yang menyampaikan ilmu tadi itu serendah-rendahnya. Maka semakin deras ilmu, manfaatnya, barokahnya, sirnya, nurnya akan masuk dalam diri kita. Tapi kalau kita merasa sama, pada akhirnya kita akan mendapatkan hanya cipratan saja. Apalagi kita merasa lebih tinggi. Kamu cuman hewan, kamu cuman binatang. Aku Ibnu Arabi manusia. Enggak. Badal ilmu. Aku punya jawabannya. Tapi asal kamu mengakui, wahai manusia Ibnu Arabi, kamu punya guru seekor binatang, seekor ikan. Enggak malu Ibnu Arabi? Tetap iya, enggak apa-apa. Apa jawabannya? Kalau suaminya dirubah bentuknya oleh Allah dari manusia menjadi binatang, maka iddahnya iddah wafat, iddahnya iddah hayah. Iddahnya adalah iddah yang berlaku ketika seorang istri dicerai hidup oleh suaminya. Kenapa? Dari makhluk hidup menjadi makhluk hidup, dari manusia menjadi binatang. Berarti iddahnya sama seperti iddah yang berlaku bagi istri yang dicerai hidup oleh suaminya, 3 kali suci. Kalau nggak bisa haid, ya berarti 3 bulan. Menopause misalnya 3 bulan. Tapi kalau ternyata si suami dirupakan bentuknya oleh Allah untuk menjadi benda mati, jadi batu misalnya dan lain sebagainya, maka si istri iddahnya iddah wafah, seperti ditalak mati, ditinggal mati oleh suaminya, maka butuh waktu iddah selama 4 bulan 10 hari. Lihat, nggak ada. Nggak boleh sama sekali kita merasa cukup daripada ilmu. Manhuman la yashba'an. Ada 2 orang yang rakus yang nggak pernah kenyang. Yang satu baik, yang satu buruk. Yang baik talibul ilm. Menuntut ilmu harus terus-menerus dia cari sampai mulai dari dia timangan ibu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari dia di timangan ibu sampai wafat. Yang buruk mencari dunia, talibud dunia. Ini yang buruk, rakus, obsesi, ambisi sampai mati. Urusannya melek merem sampai mati adalah dunia terus yang dipikirin. Ini yang buruk. Banyak orang tertarik sama yang buruk, tapi nggak tertarik sama apa yang baik. Banyak orang mencari dunia sampai mati, tapi banyak orang nggak mencari ilmu sampai mati.
Nah, itu jangan pernah sedikit pun kita merasa cukup daripada ilmu. Ingat, contoh yang paling konkret, kita sampai sekarang mungkin masih belum bisa membedakan yang mana sih ajakan malaikat ataukah bisikan syaitan. Kita nggak tahu ada. Di sini butuh kepekaan seseorang thalibul ilm, dan butuh tentang bagaimana dia memperlakukan gurunya untuk minta pertimbangan mereka. Nah, yang ketiga, wala tu'dhi ahadan falaysa bihirfatil mu'minin. Jangan kamu melukai seorang pun, karena melukai perasaan atau mengganggu, mengusik kehormatan, nyawa, darah, keluarga orang lain, itu adalah bukan merupakan kebiasaannya orang beriman. Udah kita bahas kemarin. Sampailah kita kepada pembahasan tentang, lah kalau kita yang diganggu gimana? Kita jangan mengganggu. Lah kalau kita yang diganggu, kita jangan mengusik. Kalau kita yang diusik, nggak ada jawaban kecuali sabar. Nggak ada jawaban kecuali sabar. Berat. Tapi kalau janjinya adalah surga, akan lebih mudah. Kalau kita ingat janjinya adalah surga, pahala yang besar, akan lebih mudah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Fa kama la hayata liman la ra'sa lahu kadzalik la imana liman la sabra lahu. Sabar itu dalam kaitannya dengan iman sama seperti kepala dalam kaitannya dengan badan. Sebagaimana enggak ada kehidupan tanpa kepala, enggak ada iman bagi mereka yang enggak punya sabar. Karena itu yang dikatakan kuat bukan orang yang kuat fisiknya, kuat larinya, kuat meleknya, bukan. Orang dikatakan kuat adalah alladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Mereka yang bisa meredam emosinya ketika dia marah. Kenapa? Melawan nafsu soalnya. Kalau cuman gulat kekuatan fisik. Sementara Allah tidak memandang fisik. Allah memandang kepada bagaimana kemampuan batin kita menguasai daripada kejahatan. Menguasai kemampuan batin kita, sifat baik batin kita menguasai sifat buruk daripada batinnya kita. Memaafkan, menguasai, lebih dominan daripada membalas. Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Bukan orang itu dikatakan kuat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang gulat, banting sana banting sini, KO sana KO sini. Bukan itu yang dipuji. Yang dipuji adalah yang bisa meredam emosinya, yang bisa melawan nafsunya ketika dia marah. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, beliau mengatakan sepatutnya buat kita jangan ngaku menjadi orang yang punya akhlak sebelum dia coba, dia tes dirinya sendiri apakah dia bisa melawan nafsu dan melawan marahnya. Kalau dia bisa menang melawan nafsunya dan dia bisa menang melawan murkanya, amarahnya, emosinya, temperamennya, baru boleh dia mengaku anak punya akhlak. Jelas ini ya? Jangan pernah kita mengaku kita punya akhlak sebelum kita tes diri kita sendiri. Apa tesnya? Saya melawan nafsu, yang menang siapa? Saya melawan emosi, yang menang siapa? Nah, kemudian karena itu Sayyidina Luqman alaihissalam, beliau mengatakan kepada putranya, wahai putraku, idza aradta an tu'akhiya rajulan fa'aghdibhu qabla dzalik. Wahai putraku, jika kamu mau bersaudara dengan seseorang, mengikat tali persaudaraan dengan temanmu, mengikat tali persaudaraan dengan teman, buat dia marah terlebih dahulu. Tes, uji, buat dia marah terlebih dahulu. Kalau dia memperlakukan kamu dengan baik, dengan hilim, dengan lemah lembut, pegang erat-erat. Tapi kalau enggak, anggap teman aja, jangan saudara. Untuk saudara yang kamu dengar nasihatnya, yang kamu tiru ucapannya, yang kamu lihat tindakannya dia,
bisa kamu jadikan teladan, qudwah, uswah dia. Coba tes. Dia kalau dipancing marah. Termasuk ciri orang munafik itu adalah jika dia dimintai maaf nggak ridho. Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, man isturdi wa lam yarda fahuwa syaitan. Barang siapa yang dimintai ridho, dimintai maaf tapi nggak ngasih maaf, tetap dendam, tetap pegang. Kalau perlu sumpah serapah keluar, kalau perlu diharamkan 7 turunan dan seterusnya. Waduh, ini syaitan. Ini syaitan. Dan termasuk ciri orang munafik, ketika marah bablas. Kalau sudah marah lupa semuanya. Kalau sudah marah peteng, gelap mata, ngawur, nggak proporsional. Maka orang seperti ini tidak layak untuk dijadikan saudara, walaupun hanya sekedar teman. Kenapa? Bahaya buat diri kita, karena kita lebih mudah tertular akan sifat buruknya dia daripada dia punya sifat baik menularkan sifat baiknya kepada kita. Iya. Nah, yang bagi lil insan ayyata'allama sabra mimman yusi'u ilaih. Kalau itu sepatutnya buat kita ini untuk belajar sabar dari orang yang buat jahat kepada kita. Pernah Fakir sampaikan di sini. Kita ini kalau ketemu sama orang yang bikin kita marah, syukur sama Allah. Kenapa? Kita belajar sabar dari dia. Kalau kita ketemu sama orang berhasil membahagiakan dia, kita syukur juga sama Allah. Kenapa? Allah jadikan dia sebagai alat untuk menyampaikan kebahagiaan Allah kepada kita. Selesai. Kita ketemu sama orang bikin kita jengkel, bikin kita marah, bikin kita kecewa, syukur sama Allah. Kenapa? Dia dijadikan alat untuk menjadi bahan pelajaran bagi kita. Kalau nggak kepingin dibegitukan, ya jangan begitu. Kalau kita ketemu sama orang yang bikin kita marah, syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita bisa belajar banyak hal dari dia. Sabar menghadapinya. Kemarin Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Masya Allah, diceritakan Al-Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad dari dari Jakarta menuju Tegal. Naik sepur, naik kereta. Duduk. Nggak lama ketemu sama satu orang. Ditanya, antum siapa? Yang ditanya Habib Husain. Yang ditanya namanya Habib Husain. Habib Husain jawab bukan Habib Husain. Oh saya Husain bin Muhammad. Enggak, jawabnya Abdullah. Namanya siapa? Oh saya Abdullah. Oh, mau kemana? Mau ke Tegal. Oh sama, saya juga mau ke Tegal. Hati-hati ya. Kalau sudah sampai Tegal jangan kumpul, jangan duduk, jangan hadir majelisnya Husain bin Muhammad Al-Haddad. Padahal yang diajak ngomong dirinya sendiri nih, cuma diam. Lu kenapa? Itu musyrik, murtad, itu kafir, ngajarkan sesat. Orang diajari begini, diajari begitu, ini dan itu. Mulai dari Jakarta Tegal ngilokno Habib Husain. Habib Husain diam sampai stasiun Tegal. Yang ngilokno ini nunggu jemputan, rupanya nggak datang. Ditanya mau kemana, daerah mana, alamatnya. Oh daerah kesini. Udah, ayo ke rumah dulu. Ke rumah mana? Oh ya kan? Diajak ke rumahnya Ibu Husain. Dijamu, kasih makan, memperlakukan orang yang mencaci seperti memuji. Kita dilem orang, kita ini dipuji orang aja nggak pernah ngasih hadiah, apalagi dicaci orang. Ini dicaci malah ngasih hadiah. Kita dipuji, kita nih dipuji nggak pernah ngasih hadiah. Jazakallahu khairan. Apalagi kalau kita misal dicaci. Ini Habib Husain, jangankan dipuji ngasih hadiah, dicaci ngasih hadiah. Dijamu ini segala macam. Kemudian dikasih hadiah. Nyuruh satu pembantunya untuk ngantarkan Habib Husain, mungkin naik becak kayak atau naik apa. Ya, untuk ke rumah yang dituju. Ketika sampai di situ, orang yang mencaci Habib Husain ini ketemu sama orang-orang yang sudah mencuci otaknya orang ini bahwa mengatakan Husain Al-Haddad itu begini. Tapi orang-orang yang di rumah itu kaget semuanya loh. Inti sama siapa? Ini pembantunya Abdullah, rumahnya dari sini. Bukan, ini pembantunya Husain ini. Ini pembantunya Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad yang anak katakan sama itu bahwa dia adalah musyrik ini dan itu.
Maka si pembantu dibilang, iya betul, saya bukan pembantunya Abdullah, saya pembantunya Husain bin Muhammad. Loh, yang saya caci tadi itu Abdullah atau Husain? Ya itu Habib Husain, pembantu yang nggak tahu cerita. Jadi saya habisi namanya dia mulai dari Jakarta sampai Tegal itu Husain. Iya, ente ya apa? Sudah anak kasih tahu jangan kumpul sama Husain, itu musyrik. Orang ini bilang, enggak, ente yang musyrik. Ente yang sudah nyuci otaknya, ente yang sudah nyuci otaknya, ente yang musyrik. Ente. Kenapa? Anak ngaji habis dia mau dari Jakarta nggak ada, ngasih hadiah segala macam sampai singkat cerita berubah akidah dia. Duduk melazimi kepada Al-Husain bin Muhammad untuk hadat sampai ya nggak ada balas dendam terbaik kecuali akhlak. Karena apa? Karena ketika orang salah yang kita harapkan dari dia bukan jatuhnya dia. Ketika ada orang salah yang kita harapkan dari dia adalah perubahannya. Itu prinsip. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, jangan mumpung dia jahat, dia salah, kita habisi. Jangan. Berarti kita nggak ada niatan baik sama orang. Kalau ada orang salah sama kita, tujuannya kita adalah berubahlah dia. Dengan apa? Dengan marah, dengan membalas. Walaupun kita punya hak, sekalipun kita benar misalnya, enggak. Panjang urusan. Tapi dengan akhlak, insya Allah dia dapat hidayah, berubah. Bayangkan seorang laki-laki berubah akidahnya karena akhlak. Mungkin anaknya berubah akidahnya, isi rumahnya berubah akidahnya, anak cucu keturunannya berubah semua akidahnya, gara-gara akhlak sekali. Sering didapati, sering saya cerita di sini bagaimana Rasulullah SAW ditagih hutang sama seorang Yahudi, ngetes Rasulullah kalau ditagih hutang yang belum jatuh tempo, tapi dengan cara kasar nagihnya. Ngamuk nggak Rasulullah? Enggak ngamuk. Malah Sayyidina Umar itu memenggal kepala si Yahudi itu. Dikatakan, wahai Umar, perintahkan kepada dia kalau nagih yang adab. Perintahkan juga kepada Muhammad Rasulullah kalau bayar yang adab. Gimana bayar yang baik? Belum jatuh tempo, kalau yang punya waktu, punya duitnya, bayar. Adapun nagih, sekalipun dia benar nagih, memang jatuh tempo, ya pakai cara juga. Bukan mentang-mentang ngasih utang, jatuh tempo, apalagi telat kemudian menghardik. Adapun ini, aku Muhammad Rasulullah, wahai Umar, jika memang punya kemampuan untuk membayar utang sebelum jatuh temponya, ya bayar, gak usah nunggu jatuh tempo. Itu cara membayar utang yang baik. Maka si Yahudi mengatakan, enggak, ya Rasulullah, tadi panggil Muhammad, sekarang ya Rasulullah, aku datang karena ingin menguji. Semua akhlakmu ada dalam Zabur, semua akhlakmu ada dalam Taurat. Cuman semuanya aku saksikan kecuali satu. Engkau kalau dipancing marahnya tetap bersikap halim enggak? Tetap bersikap lemah lembut enggak? Proporsional enggak? Tetap tawadhu enggak? Itu yang belum pernah aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Maka aku ingin melihat secara langsung, aku uji. Dan sekarang 100% yang disebut di dalam Zabur dan Taurat tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman semua ada badirin. Masuk Islam, anak butuh nih. Islam enggak apa gara-gara akhlak sebisa. Kita kan enggak. Dipuji, sombong, masih ogoro ada. Dirayu, dimingi-mingi, seneng kita. Dicaci, walaupun kenyataan marah kita. Pujian itu menipu. Walaupun benar, apalagi nggak benar. Cacian itu adalah jujur. Cacian itu adalah jujur. Kita cuma senang ditipu sama orang daripada dikasih tahu dengan kejujuran oleh seseorang. Walaupun tentunya memberikan nasihat kepada seorang ya pakai cara. Memberikan nasihat kepada orang pakai cara. Contoh. Kalau kita merespon segala sesuatu dengan kemarahan, nggak akan ada habisnya, dan kita akan dipermainkan oleh nafsunya kita. Ketika apa? Ketika kita melihat ada orang berbuat salah, mungkin keliru ngomong atau sengaja dia keliru ngomong. Ada yang sabqul lisan, keperucut, ada yang memang dia sengaja. Kalau kita menghadapi orang seperti itu marah, maka panjang urusan. Apalagi kalau kita dalam keadaan nggak punya power, akhirnya hanya dipermainkan. Sekedar contoh. Misal seorang tokoh mengatakan, Tuhan itu bukan orang Arab. Tuhan itu bukan orang Arab. Saya mau tanya, kan memang betul Tuhan itu bukan orang Arab. Betul ya? Betul.
Cuman ketika ada orang berbuat salah, ingat tujuan kita adalah berubah, bukan menjatuhkan. Kalau kita tujuannya menjatuhkan, hati-hati, mungkin kita kalah sama nafsunya kita sendiri. Memberikan respon dan nasihat juga pakai adab. Semuanya tolak ukurnya adalah ilmu agama. Memang benar. Cuman misal kalau saya ngomong sama orang yang ngomong tadi, Tuhan bukan orang Arab, Tuhan saya bukan orang, saya ngomong, betul Pak, Tuhan memang bukan orang Arab. Saya mau tanya, tapi kira-kira pantas nggak kalau saya bilang kepada Anda bukan anjing? Memang betul Tuhan bukan orang Arab, tapi apakah pantas? Sebagaimana betul Anda bukan anjing, tapi kalau saya utarakan Anda bukan anjing Pak, kira-kira Anda marah atau terima dengan ucapan tersebut? Itu akan merubah pikiran. Yang itu mungkin wallahu a'lam, siapa yang tahu, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala merubah jalan pikirannya. Mungkin telepon, ngomong berdua, selesai. Tapi kalau enggak, akhirnya kita yang bermainkan terus. Kita yang bermainkan terus, nggak mari-mari. Kalaupun dia sengaja, paling tidak dengan respon seperti itu, dengan akal, dengan ilmu agama, dengan adab. Kalaupun dia nggak berubah, orang lain mungkin berubah. Itu aja sudah. Di sini kita butuh bimbingan guru. Di sini kita butuh bimbingan guru. Kalau enggak, kita nggak tahu ini benar atau salah tindakan saya. Ini penting sebetulnya, biar kita nggak gampang terbawa arus. Tetap tolak ukur kita adalah ilmu agama, nggak bisa. Orang itu dinilai benar atau salah tergantung ilmu. Kalau sesuai dengan ilmu ya benar, kalau enggak ya salah. Tapi proporsional. Apa yang benar ya benar, apa yang salah salah. Bukan fanatik. Benar tok atau benci, salah tok. Ilmu mengatakan benar, benar, tapi ilmu mengatakan salah, salah. Lain daripada itu, ya harus proporsional. Oh, benar ya benar, salahnya tetap salah. Di sini kita butuh bimbingan kepada guru, biar kita nggak salah melangkah. Nah, ya. Tidak seseorang itu merespon kesalahan orang lain dengan niat menjatuhkan, tapi hendaknya dia merespon kesalahan orang lain agar dia menjadi orang yang sadar. Minimal dengan kesalahan dia yang mungkin dia sengaja dia nggak sadar memang untuk mancing kontroversi, mungkin orang lain dengan adabnya kita, dengan ilmunya kita menjadi sadar. Itu aja sudah. Kalaupun nggak ada yang sadar, nggak ada ruginya. Kenapa? Hidayah bukan di tangan kita. Rasulullah saja nggak megang hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi ada kalanya itu sesuatu itu betul tapi nggak pantas. Anda sholat pakai sarung tok, telanjang dada, fikih nggak ada masalah. Tapi siapa yang mau berjamaah sama dia? Kenapa? Nggak pantas. Inilah adab fauqal ilm. Ini yang dimaksud adab etika di atas ilmu. Kalau ilmu oke aja. Kalau ilmu boleh aja, sah saja. Tapi kalau etika di atas ilmu, ketika benar, tapi kalau nggak pantas jadi nggak benernya, jadi nggak baiknya. Nah, dikatakan juga oleh ulama, Al-Imam Al-Haddad mengatakan nazi'ul aqdar man istaghbaha min akhihi ma la yadkhul tahta al-ikhtiyar. Termasuk orang yang menentang takdirnya Allah. Barang siapa yang menganggap buruk atau mencaci, memaki kesalahan yang tanpa disengaja. Seperti yang pernah saya sampaikan, contoh di jalan benturan spion, nggak sengaja, semuring-muring, tak sengaja. Misal ada anaknya kita mecahkan piring, mecahkan gelas, kan pasti nggak sengaja, kita marah. Ini berarti menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Didik tapi dikasih tahu, hati-hati makanya jangan kesusu, jangan tola-tole, yang konsentrasi kalau bawa sesuatu, tetap dikasih tahu. Tapi kalau marah, apalagi sampai menghardik, mencaci, keluar kalimat kotor, itu sebetulnya yang dia tuju bukan si anak, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia nggak punya kesengajaan, murni kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Murni kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Orang soleh dulu. Kalau orang soleh dulu, jangankan nggak sengaja, walaupun dijahati sama orang sengaja pun tetap bisa bersikap lemah lembut. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah jahitkan baju. Tukang jahit ini nggak seneng sama Imam Syafi'i. Ngambil kesempatan, loh, Imam Syafi'i ini saya nggak seneng sama dia. Rasulullah aja dia nggak seneng ya, nggak seneng. Ya wis, tak terima, tak kudo. Gimana? Tangan yang kanan dibuat sempit, lengan tangan yang kanan lubangnya dibuat sempit, yang kiri dibuat ombong. Disengaja ini, bukan nggak sengaja, disengaja. Datang Imam Syafi'i setelah sekian hari, nagih, sudah jadi, sudah. Ini baju. Boleh saya coba? Boleh, monggo. Oh, guyu Imam Syafi'i. Ibarat kalau kita ngaca itu sambil tertawa gitu. Oh, nggak apa-apa. Yang kanan ini nambahi pahala kalau saya mau wudu. Kenapa? Ngelindingnya agak sorong karena sempit. Nambahi al-ujur biqadri ta'ab, pahala tergantung payah. Jadi, karena ngelempitnya soro ya tambah pahala. Yang sebelah kiri lebar lengan bajunya, ini untuk bawa kitab. Jazakallahu khair. Pulang. Arius. Kita ini kalau ngeliat sinetron film paling seneng sama film perannya protagonis, nggak seneng sama antagonis. Tapi kita dalam kehidupan nyata kita lebih sering menjadi peran antagonis daripada orang menjadi peran protagonis. Coba Anda lihat film itu, yang terpuji siapa? Yang protagonis. Yang dipegeli sama orang, yang antagonis. Kenapa? Yang protagonis dimarahi cuma nangis, yang marah mencak-mencak, ngamuk-ngamuk hebat. Yang dimarahi nangis, nggak bisa balas apa-apa, nggak balas apa-apa. Kita kasihan sama dia. Coba kalau itu terjadi dalam hidupnya kita. Kita cekcok sama orang misalnya, adu mulut, ngamuk habis dia, marah habis-habisan. Kita cuma diem. Kalau memang betul, saya minta maaf. Kalau memang saya salah, kalau enggak apa-apa, saya maafkan duluan. Kalau itu sinetron, berarti kan kita ada di peran protagonis. Berarti kita dalam keadaan disenangi sama orang. Tapi kalau kita ngangkat tangan, kita ngangkat tangan. Naik hitam dia, naik hitam kita. Iya, berarti kita sama-sama berada di peran antagonis, sama-sama berada di peran kehidupan yang dibenci, yang nggak disukai sama orang. Tapi kita tetap kekeh dari situ. Karena apa? Ngalahkan nafsu, nggak mau ngalahkan nafsu, kalah sama gengsi. Oh, ini nggak dikenekno, nggak mari-mari. Oh, ini kalau nggak dibales, dinyek terus. Itu kan nafsu. Itu kan nafsu. Muawiyah, ayah beliau meninggal. Ibunya janda. Datang satu orang kepingin ngetes Muawiyah. Memang Muawiyah dikenal, salah satu perangai beliau adalah min ahlamil Arab, termasuk orang paling lemah lembut dalam kalangan Arab. Disebutkan dalam kitab Jawahir Al-Uluwiyah Syarah Arba'in Nawawiyah itu. Sahabat Nabi. Setelah selesai masa iddah ibunya, datang seorang laki-laki. Memang niat ngetes. Muawiyah, ibumu kan sudah selesai iddahnya, boleh nggak saya kawin? Maaf ya, saya suka sama ibu kamu. Maaf, karena pantatnya besar. Bayangkan kalau kita anak begitu gimana? Muawiyah mengatakan, justru itu almarhum ayahku cinta sama ibuku. Ini aku kasih uang 1000 dinar, kamu cari pasar budak, beli budak sana. Selesai. Ini aku kasih, malah kasih uang 1000 dinar, cari budak, jangan kawin sama ibu. Kalau kita gimana? Hilang kasih uang bisa. Bayang, ayo, parah nggak ini? Gudo nemen nggak? Nemen. Kepaten, baru selesai iddahnya dilokno kayak gitu, dipancing seperti itu. Enggak. Aku kasih uang 1000 dinar, itu ada pasar budak, beli budak, selesai. Subhanallah. Akhlak. Nilai
nilai suatu umat itu tergantung akhlaknya. Nilainya kita tergantung akhlaknya. Kalau kita nggak punya akhlak, maka Islam itu hanya sekedar rasul, lah hagigo, hanya sekedar KTP, hanya sekedar panggilan seorang muslim, tapi nggak ada hakikatnya sama sekali. Makanya kufar kalau melihat kelakuannya kita mungkin nggak ada yang tertarik sama Islam. Tapi kalau kufar melihat bagaimana Al-Quran, lihat bagaimana sejarahnya Nabi, mereka tertarik sama Islam. Seandainya kita akhlaknya sama seperti Al-Quran, akhlaknya kita sama seperti Nabi, maka tentu akan semakin banyak kufar untuk masuk Islam. Jelasnya Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus itu disifatkan beliau itu kana Qur'anan yamshi 'alal ard. Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus, Al-Quran yang berjalan di atas bumi, persis dengan Jadduhul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran, kata Siti Aisyah. Rasulullah itu akhlaknya persis dengan Al-Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu sama. Kalau diajak debat sama orang yang ngerti apa-apa, qalu salama. Enggak keluar dari lisannya kecuali apa yang baik. Tetap dibantah, tetap direspon, tapi tidak keluar dari lisannya kecuali apa yang baik. Itu mutlak itu, bukan laknat, bukan caci maki, nggak bisa. Bagaimanapun juga, golu salama, ay sawaba, ay sadida. Apa yang keluar dari lisannya adalah selalu benar, mudah diterima oleh orang lain. Nah, kalau kita, makanya Rasulullah SAW pernah bersabda begini, taraktu fikum ats-tsagalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada hatta yarida wala yaftariga hatta yarida alayal haud. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, aku jamin kalian tidak akan sesat selamanya. Baik setelah aku semasa aku hidup atau setelah aku meninggal, selama-lamanya, sampai kalian atau dua pusaka ini ketemu sama aku nanti di Telaga Haud, Telaga Kautsar. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wa itrati ahli baiti, dan keturunanku ahli bait. Ahli bait dan Al-Quran, ilmunya ahli bait dari Al-Quran, amalnya ahli bait ya dari Al-Quran. Cara berpikir dan ambil tindakannya ahli bait harus bersumber dari Al-Quran. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Ahlul Bait yang memegang teguh kepada Al-Quran, maka dijamin kita tidak akan sesat dan salah mengambil langkah selama-lamanya. Sampai sebagaimana Al-Quran berjumpa dengan Rasulullah Telaga Kautsar, Ahlul Bait berjumpa dengan Rasulullah Telaga Kautsar, kita pun akan berjumpa dengan Rasulullah Telaga Kautsar. Tidak kewajiban lebih daripada yang Ahlul Bait untuk punya akhlak sebagaimana akhlak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, ala tuhibbuna an takunu ka Abi Dhamdham, wahai sahabatku, wahai umatku, mau nggak kalian ini seperti Abu Dhamdham? Ya Rasulullah, wa man Abu Dhamdham? Ya Rasulullah, Abu Dhamdham ini siapa? Inna Abu Dhamdham kana idza asbah qal. Abu Dhamdham itu kata Nabi, kalau di pagi hari dia mengatakan apa? Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'irdi ala man zalamani. Ya Allah, ya Allah, aku sedekahkan harga diriku kepada orang zalim kepadaku. Jadi belum dizalimi sama orang, sudah ngasih maaf duluan. Mau enggak kalian seperti Abu Dhamdham? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang zalim itu kepada siapa dulu? Kalau ada orang zalim sama kita jangan dibalas. Tapi kalau ada orang zalim sama orang lain,
kita lebih pantas untuk berbuat baik kepada orang yang terzalimi daripada pada yang zalim. Kalau kita tahu ada A zalim kepada B, tapi kita berbuat baik kepada A, gimana perasaannya B? Padahal dia yang terzalimi. Tentu mura'atul mazlum aula, memperhatikan dan menjaga perasaannya orang yang terzalimi lebih afdal daripada menjaga perasaannya orang yang zalim. Jadi jangan dipukul rata. Mau siapapun yang zalim, kepada siapapun dia zalim, saya harus berbuat baik kepada orang yang zalim. Keliru. Kalau kepada kita ada orang zalim sama kita, berbuat baik, jangan dibalas. Tapi kalau ada orang berbuat zalim kepada orang lain, maka kita membela atau menjaga perasaan orang terzalimi lebih pantas, lebih wajib daripada kita menjaga perasaannya orang yang berbuat zalim sama dia. Unsur akhaka mazluman aw zaliman. Rasulullah ngasih pesan kepada kita, bantu saudaramu. Mau saudaramu itu zalim, bantu. Mau saudaramu terzalimi juga bantu. Kalau dizalimi bantu, iya. Lah kalau zalim dibantu gimana ya Rasulullah? Kasih nasihat kepada dia untuk tidak berbuat zalim. Itu adalah bantu dia untuk tidak berbuat zalim. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang zalim sama orang lain, kasih nasihat jangan berbuat zalim. Tapi ingat, nasihat semua pakai adab, pakai ilmu, ada syariatnya itu semuanya. Nggak ada yang terlewat dari Al-Quran dan juga contoh-contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian al-sinatul khalq aglamul haq. Lisan-lisannya makhluk ini adalah penanya Allah. Maka apa yang kita terima daripada cacian, makian orang lain, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah, udah kehabisan sabar ini Nabi Musa ini. Caci, dimaki, diajak baik, enggak ada yang mau nurut. Ya Allah, Nabi Musa mengatakan, "Ihbis anni alsinatan nas." Ya Allah, lindungi aku daripada caci maki manusia, lisan-lisannya manusia ini. Allah bilang, wahai Musa, aku saja tidak melindungi diriku daripada aku dikatakan sebagai bapaknya Tuhan, berarti aku punya anak Tuhan, istri itu, apalagi kamu. Aku aja gak ada masalah. Aku aja tidak menghalangi orang menuduh aku macam-macam. Maka kamu mau gak mau harus terima, wahai Musa, kalau ada orang menuduh kamu macam-macam. Terima aja sudah. Kenapa? Al-sinatul khalq aglamul haq. Lisan-lisannya manusia itu adalah penanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya, cara melawan marah. Al-ghadab minasyaiton. Marah itu dari syaitan. Fayanbaghi lil insan, maka sepatutnya bagi seorang manusia Allah ya'mala syai'an halatal ghadab abada. Marah itu dari setan. Maka ketika marah jangan dituruti. Nuruti setan itu namanya. Li'anna kulla syai' yaf'aluhu fi tilkal halah ghair sadid. Karena ketika dia marah, kemudian dia mengambil langkah, mengambil keputusan, mengambil tindakan ketika dia marah, enggak akan pernah tepat. Kenapa? Marah itu dari setan. Marah itu dari setan. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ghadab minasyaitan." Ketahuilah kata Rasulullah, marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa min nar. Dan syaitan itu tercipta dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Yang namanya api bisa padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau kamu marah segera wudu. Ini cara pertama. Marah dari setan. Setan tercipta dari api. Api bisa padam dengan air. Maka kalau marah itu tercipta dari setan, maka marah itu bisa padam dengan wudu. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, merubah posisi. Kata Imam Al-Haddad fi hadits la taghdab. Ketika Rasulullah SAW bersabda la taghdab, jangan marah. Maka Imam Al-Haddad mengatakan in amkanahu alla yaghdab pada. Kalau memang betul-betul kamu bisa meredam emosi total, ya sudah. Tanpa harus berubah posisi atau apa, ya sudah, enggak apa-apa. Enggak pakai wudu, enggak pakai apa, enggak apa-apa. Ya sudah. Wa illa falahu adwiyah.
Kalau memang kamu nggak bisa meredam emosi seketika, maka ada obatnya, ada jalannya. Dan gunakan ini. Dan jangan kamu turuti nafsunya kamu untuk melampiaskan murkanya kamu. Apa itu? In kana ga'iman ga'at. Kalau kamu itu tadi marah dalam keadaan berdiri, segera duduk. Au ga'idan ittaja. Kalau kamu tadi marah dumul dalam keadaan duduk, berbaring. Berbaring. Au yatakallam sakat. Kalau kamu marah dalam keadaan ngomong, berhenti. Diam. Au sakat takallam. Atau kalau kamu dalam keadaan sakitan, dalam keadaan diam, ngomong. Tapi dengan adab tetap. Bukan terus balas maksudnya. Getem ini. Mengempet, meneng. Jangan-jangan begitu sekalinya ngomong nggak kuat, keluar semuanya nanti. Jangan ngomong. Setalah. Ngomong nggak apa-apa. Tunggu dulu, dengarkan dulu. Jangan bisa. Yo, itu meneng, gak balas. Begitu pinter lu, mungkin bukan cuma ngomong dia. Nah, jangan. Ada usus kamu. Ngomong. Tapi bukan untuk membalas. Tujuannya adalah untuk klarifikasi atau ngasih ma'dzirah, ngasih alasan untuk dia bisa memaklumi kesalahannya kita dan seterusnya. Ini au yaf'al syai'an taraka. Kalau dia melakukan sesuatu, tinggalkan. Dia marah dalam keadaan mencak-mencak, tinggalkan. Au yatawaddu au yaktasil, atau dia wudu, atau kalau enggak mandi. Au yagumu min makanih dzalik wa amsalu hadhil asya, atau dia nyingkri sudah, pergi dari tempat itu, tinggal tidur, besok mungkin sudah reda emosinya kita. Jelas ini ya. Nah, sifatnya orang-orang mukmin itu bukan orang yang punya marah. Rasulullah punya marah, tapi wal kadhiminal ghaidh. Beliau terpuji bukan karena nggak punya marah, nggak punya emosi. Bisa emosi tuh Rasulullah, tapi tidak melampiaskannya. Bisa balas tuh Rasulullah, tapi beliau nggak balas. Itu letak kemuliaan Rasulullah. Disitulah letak kemuliaannya kita. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda begini, ala innal ghadab jamrah tughadu fi jawfi ibni Adam. Sifat murka, sifat marah itu sama seperti bara api yang dinyalakan ada di rongga tubuh bagian dalam anak manusia. Ala tarawna ila humrati aini. Buktinya apa? Marah enggak matanya orang kalau marah? Wantifaqi audaji. Ngotot enggak? Mengembang enggak urat-uratnya, otot-ototnya ini semuanya ini? Fa idza wajada ahadukum syai'an min dzalik, maka jika kamu dapati sedikit apapun sifat-sifat tersebut, kamu marah, mata kamu merah, kemudian kamu ototnya keluar dan seterusnya, fal ardo al ardo, yang tenang. Dalam riwayat yang lain, fal yalsaq bil ardi, nempel dengan bumi. Artinya apa? Dari berdiri duduk. Kalau duduk belum reda, tiduran. Fal yalsaq bil ardi, fal ardo al ardo, ala inna khairar rijal. Yang paling baik di antara kita itu adalah man kana bati al ghadab sari ar-ridha. Orang yang enggak gampang ngamuk, sekalinya ngamuk gampang meridhoi. Ini paling baik di antara kita. Enggak gampang ngamuk, tapi sekalinya ngamuk gampang ngasih maaf. Gampang ngasih maaf. Dan seburuk-buruknya orang di antara kita adalah gampang ngamuk, soro ngasih maaf. Yang imbang nih, yang ideal adalah bati al-ghadab, bati al-faid. Gak gampang ngamuk, tapi sekalinya ngamuk jangget. Ideal aja, si mendingan gitu. Dan yang ideal yang kedua adalah sari al-ghadab, sari al-faid. Sari al-ghadab, sari al-faid. Cepat ngamuk, tapi cepat ridhonya. Gak dawa, gak janggetan, gak pegelan, gak dendeman. Ngamuk, tapi maribis. Innal mu'min sari'ul ghadab, sari'ur ridha, kata Nabi. Dalam satu riwayat, seorang yang beriman itu adalah cepat ngamuk, cepat merespon gitu, temperamen, tapi mari wis. Selesai sudah. Enggak dawa, enggak panjang. Enggak sampai putus silaturahmi, enggak sampai sumpah serapah dan seterusnya. Nah, dan termasuk cara agar kita bisa terhindar daripada sifat marah adalah banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Diceritakan ada dua orang cacing maki di hadapan Nabi. Dua orang bertengkar di hadapan Nabi. Sampai salah satu di antara mereka
marah. Sampai yang namanya hidungnya orang yang marah ini mengembang, mekrok, saking ngamuknya. Maka Rasulullah bilang, ketahuilah, aku tahu satu kalimat yang kalau seandainya dia mengatakan ini, maka la dhahaba anhul ghadab, akan menjadi reda marahnya dia. Apa yang tadi? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Syaitan itu membuat pelampiasan murkanya itu seperti indah, berani, syuja, nekat atau apa. Tujuannya itu. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ini ibarat anjing. Syaitan ini ibarat anjing. Kita kalau masuk rumahnya teman, ada anjingnya, kita tinggal panggil yang punya rumah. Ini loh anjingnya, kamu suruh masuk dulu. Selesai, nggak usah kita takut. Ketemu setan, artinya tergoda oleh setan, marah kita. Ini setan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kuat-kuatnya setan untuk menguasai kita, tetap dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya dia, itu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ini idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau kamu marah dalam keadaan duduk, maka berbaring. Terakhir, paling kuatnya sesuatu yang bisa membuat hilang murka dari diri kita adalah at-tauhidul haqiqi. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun orang ingin jahat sama kita, kalau tidak ditakdir oleh Allah nggak akan bisa sampai. Tapi ketika jahatnya dia, caci makinya dia, dolimnya dia sampai kepada kita, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, kita terima itu semuanya. Seperti cerita Sayyidina Husain, ditampar orang, nggak balas. Ditanya kenapa nggak dibalas? Buat apa aku balas tangannya orang yang kalau Allah nggak takdir tangannya dia bisa sampai ke pipiku, ya nggak bakal sampai. Tapi kalau tangannya dia kok bisa menampar pipiku, padahal aku nggak salah apa-apa, itu takdirnya Allah. Wa ana ma'aruddu ghadab rabbi, dan aku tidak termasuk orang yang menolak atau enggak ridho terhadap ketentuan Tuhanku. Aku terima aja sudah. Ini adalah cara yang paling kuat, tapi sekaligus cara yang paling susah, karena semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbuat sesuatu kecuali atas dasar ilmu agama, dan mudah-mudahan kita dikasih kuat hati kita untuk bisa menahan amarah, dijauhkan daripada godaan syaitan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan Islam, diberi istiqamah dalam ketaatan dan ibadah, panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qurrabatin lana fi dinina ma'al kutri wa